Artikel yang akan saya bacakan berjudul Politik Survei, Survei Politik. Rasanya mencurigakan bahwa Prabowo selalu teratas, lalu Ganjar Pranowo kedua, Anies ketiga, dan seterusnya. Kalau fair, sangat besar kemungkinan Anies. Pertama, untuk selanjutnya, mungkin muncul nama tokoh kritis seperti Riza Ramli, Gatot Nurmantio, atau tokoh lain. HRS juga akan bagus elektabilitasnya. Sayangnya, survei itu bisa memainkan responden karena semua tertutup tanpa audit kejujuran. Tak ada sanksi juga atas kebohongan. Survei dapat menjadi nama lain dari kampanye terselubung dengan data yang bisa diotak-atik. Bahkan lembaga survei sangat besar potensinya menjadi penyebar hoaks dan pelanggar UU ITE. Asumsi bahwa survei itu selalu ilmiah, objektif, dan terpercaya diragukan. Mungkin untuk survei yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti masalah sampah, polusi, atau kepuasan pelanggan atas pelayanan jasa tertentu bisa benar objektif. Survei pada tataran politik berada di gray area. Syarat dengan kepentingan, harga dapat memainkan hasil. Wajar jika publik curiga. Kepentingan politik pragmatik terasa aromanya. Bisnis pun melekat untuk menghidupi atau memperpanjang nafas lembaga survei. Meski tentu keberadaan 1-2 lembaga survei yang kredibel tidak bisa dinafikan. Nama-nama bisa dipasarkan dan dijual. Pembeli dibuat berdasarkan pilihan subjektif tanpa bukti identitas yang terklarifikasi. Prabowo bukan Prabowo dulu, sudah banyak pendukung yang lari. Ganjar bukan terbaik, sorotan dugaan korupsi juga mengemuka. Popularitas palsu bisa dikemas, bentrok dengan Puan membuka kesempatan untuk meracik olahan. Kecurigaan publik adalah wajar atas permainan survei. Mengingat Prabowo akan berpasangan dengan Puan, maka Prabowo harus optimal hasil surveinya agar kuat menggendong Puan. Sementara Ganjar adalah pegangan Jokowi. Jokowi butuh akses baru untuk membangun rezim kronokrasi. Melalui dipinggirkan demokrasi. So, Prabowo dan Ganjar harus tertinggi. Anies dan nama lain diusahakan terus melorot. PDIP dan Jokowi akan bertarung pada hanya 2 pasangan. Lalu yang paling hebat menggalang rekayasa dialah pemenang. Pengadilan Mahkamah Konstitusi mudah diatur hasilnya. Yang penting tahan kritik, tahan malu, dan sudah pasti tahan dosa. Agar masyarakat tercerdaskan, maka perangkat mengawasi mutlak diperlukan. Pertama, dibuat undang-undang tentang lembaga survei. Kedua, bentuk komisi pemeriksa lembaga survei. Ketiga, audit kinerja maupun keuangan semua lembaga yang ada. Keempat, masyarakat membentuk berbagai lembaga survei watch. Kelima, penegakan hukum yang konsisten. Permainan politik survei harus diakhiri dan proses politik mesti berjalan dengan fair. Masyarakat tidak boleh tertipu oleh profil palsu hasil karya lembaga survei. Lembaga survei yang melakukan permainan politik bukan saja layak untuk dibubarkan, tetapi penanggung jawabnya harus dihukum. Mereka adalah penjahat berbulu musang. Bandung, 15 Juni 2021.